Shalom, salam kamu spesial. Malam ini kita berjumpa lagi dan saya mengangkat satu tema, yaitu pertanyaan yang paling sulit dari Islam ke Kristen. Nah, seringkali dalam debat-debat antara orang Kristen dan orang Muslim, mereka selalu membuat pertanyaan-pertanyaan, dan salah satu pertanyaan yang seringkali muncul adalah, Allah orang Kristen kok 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan seringkali dilanjutkan dengan ejekan, otak mana, otak mana, otak mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya kita belajar dari Alkitab, ya, karena saya percaya Alkitab adalah sumber yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi orang Muslim itu adalah pertanyaan yang sulit, ya, untuk dijawab. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita orang Kristen sudah belajar Alkitab dengan baik, kita akan mengerti apa yang kita percayai. Karena saya percaya orang Kristen bukanlah kumpulan dari orang bodoh, ya. Di dunia ini dengan jelas orang Kristen adalah orang-orang juga yang diakui sebagai orang-orang yang pintar, ya. Dan saya percaya bahwa para bapak gereja, para pemimpin gereja pada masa lampau dalam merumuskan Tritunggal atau ketritunggalan Allah, mereka sudah melakukan penelitian dengan begitu baik sehingga merumuskan satu doktrin yang luar biasa bagi kekristenan. Dan saya percaya juga bahwa umat Tuhan atau jemaat di dalam kekristenan pun bukanlah orang-orang yang bodoh. Apalagi kita tahu bahwa Alkitab sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, sehingga orang bisa untuk membaca. Nah, saya ingin ingatkan, beda antara Alkitab diterjemahkan dengan Alkitab direvisi. Alkitab tidak pernah direvisi, Alkitab hanya diterjemahkan. Kenapa? Karena memang perkembangan bahasa, sehingga Alkitab harus diterjemahkan. Dan juga untuk orang-orang yang orang-orang awam atau jemaat Tuhan bisa belajar Alkitab dengan baik supaya mereka mengerti. Dan Alkitab sepanjang sejarah seringkali dikritik, atau doktrin Kristen seringkali dikritik, tetapi faktanya doktrin Kristen masih bertahan sampai sekarang, masih dipercayai oleh miliaran orang di dunia ini. Artinya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini beda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, ya, kitab mereka tidak boleh diterjemahkan, sehingga hanya ahli-ahli agama yang tahu. Bahkan kalau mempertanyakan doktrin pun harus bertanya kepada ahli agama mereka, ya, karena hanya ahli agama yang tahu yang benar. Tapi kami orang Kristen, ya, semua kita didorong untuk belajar Alkitab dengan baik. Nah, saya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang pintar, dan itu diakui dunia. Saya sendiri punya buku, saudara-saudara, dengan judul Para Ilmuwan Mempercayai Ilahi. Nah, dalam buku ini ada 20 ilmuwan yang menemukan hal-hal yang luar biasa yang mengubah dunia ini menjadi dunia yang sangat maju. Mereka adalah penemunya. Saudara boleh membeli buku ini dan saudara boleh membaca bagaimana mereka menemukan hal-hal yang luar biasa. Nah, malam ini saya hanya ingin mengangkat 3 orang saja yang bagi saya sangat terkenal. Yaitu yang pertama adalah Sir Isaac Newton. Ya, kalau saudara pernah sekolah, pasti saudara pernah tahu nama orang ini. Karena dia adalah seorang ilmuwan yang jenius. Dan dia bukan saja sekedar ilmuwan yang jenius, tetapi dia juga adalah penganut paham penciptaan yang bertanggung jawab. Dia seorang anak Tuhan yang percaya bahwa kitab Kejadian secara khusus penciptaan dunia ini adalah sesuatu yang datang dari Allah, adalah firman Allah. Jadi dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah seorang bernama Charles Babbage. Charles Babbage adalah bapa ilmu komputer. Jadi kalau saudara punya komputer, saudara punya laptop, ya, saudara, ini adalah hasil penemuan dari orang ini. Bahkan handphone yang saudara pegang itu pun adalah perkembangan daripada ilmu komputer. Nah, orang ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, setia di dalam gereja. Kemudian yang ketiga ada 2 bersaudara, ya, yang terkenal sebagai Wright bersaudara, yaitu Wilbur Wright dan Orville Wright.
Ya, nah saudara tahu bahwa kedua anak muda ini adalah penemu dari pesawat terbang. Saya pernah membaca kisah hidup mereka. Papa mereka adalah seorang uskup di dalam gereja. Artinya mereka adalah anak pendeta. Tapi yang luar biasa, mereka yang menemukan pesawat terbang. Sehingga Bapak Ibu saudara Muslim bisa naik haji, ya, dan dengan menggunakan pesawat yang ditemukan oleh orang Kristen yang pandai, orang Kristen yang pintar, ya, dan mereka adalah orang-orang Kristen yang setia. Nah, memang saya tadi dari awal ingin supaya kita mengerti bahwa saya ingin membahas tentang Tritunggal. Nah, bagaimana sejarah Tritunggal? Kita harus akui bahwa kalau saudara membaca Alkitab, kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita teliti Alkitab, kita akan menemukan bahwa konsep tentang Tritunggal itu sudah muncul dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena memang di dalam kekristenan itu tidak semua istilah teologia itu ada di dalam Alkitab. Satu contoh istilah yang umum dalam kekristenan seperti sakramen, sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, pernikahan yang kudus, itu tidak ada di dalam Alkitab kata sakramen, tetapi itu diterima. Dan ini pun saudara-saudara tidak beda dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau orang Muslim sering kali mengatakan tauhid, ya, ajaran tentang tauhid, ya, ajaran tentang tauhid. Tapi kalau saudara teliti Al-Quran pun tidak ada di dalam Al-Quran kata tauhid. Artinya konsep yang ada, khusus di kekristenan, konsep tentang Tritunggal Allah itu sudah ada. Ya, nah oleh sebab itu kita harus belajar saudara-saudara bahwa kita harus sadar bahwa konsep yang ada ini adalah pendekatan kepada Allah. Karena itu, saudara, kalau saudara bertanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, ya, otak mana? Saudara menggunakan pendekatan kepada Allah yang salah. Kenapa? Mungkin Allah yang lain bisa. Tapi Allah orang Kristen tidak bisa didekati seperti itu. Kenapa? Karena Allah, ya, atau Allah di dalam iman orang Kristen, itu Allah itu adalah roh. Roh itu berasal dari bahasa Ibrani ruah. Ruah itu artinya angin. Ya, saya berani mengatakan bahwa hanya benda atau zat padat, zat cair yang bisa dihitung. Angin tidak. Mungkin angin bisa dihitung kecepatannya, tapi jumlahnya kan tidak gampang untuk dihitung. Jadi kembali, artinya kita harus percaya bahwa apa yang diimani oleh orang Kristen adalah sesuatu yang bisa diterima. Nah, kita mulai dengan istilah Tritunggal. Bagaimana sejarah awalnya munculnya kata Tritunggal. Ini bukan baru muncul pada belakangan ini atau dibuat oleh pendeta. Istilah Tritunggal itu sudah muncul dari awal gereja. Ya, dimulai dengan kata trias dalam bahasa Yunani oleh bapak gereja bernama Theophilus dari Antioquia. Ya, dia hidup pada tahun 181 Masehi. Dan kemudian muncul kata Trinitas dalam bahasa Latin oleh Bapak Gereja Tertullianus pada tahun 220. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru muncul. Ini adalah awal dari gereja. Gereja merumuskan Tritunggal Allah itu sudah dari awal, bukan sesuatu yang baru. Nah, saya ingin supaya kita dapat belajar dan mengerti dengan baik tentang doktrin Tritunggal ini. Ya, saya kutip dari Wikipedia. Saya akan bacakan saja. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas itu berasal dari kata Latin yang secara harafiah adalah 3 serangkai. Atau dari kata Trinus, rangkap 3. Nah, ini adalah satu hal yang menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau hipostasis yang sehakikat atau konsubstansial, ya, yaitu Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda tetapi merupakan satu substansi, esensi atau kodrat atau hakikat atau homoousios. Ya. Nah, dalam konteks ini kodrat adalah apa dia. Ya. Sedangkan pribadi adalah siapa dia. Ya, jadi kodrat atau hakikat daripada Allah, ya, dia adalah Allah.
Sedangkan pribadi, dia adalah sebagai bapa, sebagai anak atau putra, atau sang firman, dan juga sebagai Roh Kudus. Nah, ini di sini dikatakan, jadi kata ini digunakan untuk menekankan kesatuan di antara pribadi dalam Trinitas, tetapi juga menekankan keterpisahan dari kesetaraan dari tiga pribadi dalam Trinitas. Ya, sebuah definisi yang baik yang saya ingin bacakan tentang Tritunggal atau Trinitas menyatakan seperti ini. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal dan setara, sama di dalam hakikat tetapi beda di dalam pribadi. Jadi ini adalah semacam pendahuluan untuk kita belajar tentang Tritunggal. Nah, kita akan mulai saja, dan saya ingin kita belajar benar-benar datang dari Alkitab, bukan pandangan manusia atau ajaran manusia. Yang pertama, saudara-saudara, pada mulanya sudah tiga pribadi Allah terlibat dalam penciptaan. Ini luar biasa. Dari kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab, sudah muncul. Nah, mari kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau kita perhatikan dari kitab Kejadian, khusus dalam ayat 1, di sini dikatakan bahwa pada mulanya Allah. Nah, yang luar biasa, kata Allah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berasal dari kata Ibrani Elohim. Nah, kata Elohim itu bukanlah tunggal, tetapi jamak. Jadi artinya dari awal kitab orang Kristen, baru pasal 1 ayat 1 sudah muncul Tritunggal Allah atau Trinitas. Nah, kalau kita teliti dengan jelas, kenapa bisa seperti itu? Karena memang dengan jelas dikatakan bahwa Allah, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang. Ya, satu pribadi Allah. Kemudian di dalam ayat yang ketiga di situ berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka jadilah terang. Jadi dengan jelas di sini sudah muncul Tritunggal Allah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan Alkitab Perjanjian Lama dengan baik, saudara-saudara, kata Allah dalam bentuk tunggal itu beda. Kata Allah dalam bentuk tunggal dalam bahasa Ibrani adalah Eloah. Ya, nah, yang luar biasa, kata Allah dalam bentuk tunggal Eloah itu hanya muncul 250 kali. Sedangkan kata Elohim, yang Allah dalam bentuk jamak itu muncul dalam sekitar 2500 kali. Satu jumlah yang luar biasa di dalam kitab Kejadian. Kemudian kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita perhatikan ada kata marilah kita, biarlah kita. Ya, kata kita ini dari konjugasi kata asya dalam bahasa Ibrani yang ditulis menjadi naase. Naase itu adalah verbal yang jamak. Ya, jadi dari mulanya saudara-saudara kita melihat bahwa kata kita, ya, atau Inggrisnya as itu adalah bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Di situ dikatakan biarlah kita, marilah kita, ya, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ada saudara-saudara kita Muslim atau orang yang protes dengan ayat ini berkata bahwa itu Tuhan sedang berbicara kepada malaikat. Nah, kalau saudara punya pandangan seperti itu bukanlah pandangan Kristen. Karena Kristen percaya, dan saya percaya juga, agama lain juga percaya bahwa malaikat tidak terlibat di dalam penciptaan. Waktu Tuhan mengajak marilah kita, Dia mengajak ke Tritunggalan Allah untuk terlibat di dalam penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya Esa. Dalam kurung saya tulis di sini kesatuan, bukan satu atau dalam kurung tunggal. Mari kita baca Ulangan 6. Nah, ayat ini sering dipakai oleh saudara-saudara Muslim untuk mengatakan bahwa dari mulanya Allah itu di dalam kekristenan itu adalah Allah itu Esa tunggal, satu, ya. Tapi mari kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau saudara belajar bahasa Ibrani, saudara akan menemukan dengan jelas bahwa kata Esa dalam bahasa Ibrani adalah Echad. Echad itu saudara-saudara, ya, Echad itu saudara-saudara, atau dalam bahasa Arab, ya, Echad dalam bahasa Ibrani, sedangkan dalam bahasa Arab itu Ahad. Ya, itu berarti satu dalam arti kesatuan yang kompleks. Jadi bukan satu tunggal, ya. Bukan satu tunggal karena saudara-saudara, kata untuk satu tunggal yang absolut itu dalam bahasa Ibrani adalah Yahid. Yahid itu di dalam bahasa Arab itu wahid. Itu bahwa artinya satu yang absolut. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada perbedaan yang jelas antara Ehad dan Yahid dalam bahasa Ibrani. Ya, kata Ehad ini, saudara-saudara, kalau kita teliti lebih jauh, ini kata Ehad ini berarti satu gabungan atau a compound one, bukan satu yang mutlak atau an absolute one. Jadi beda antara Ehad dan Yahid. Ya, nah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, orang Kristen percaya bahwa ini bukan satu atau Esa satu yang tunggal. Ya, tetapi satu dalam pengertian kesatuan atau gabungan. Nah, Alkitab sendiri mencontohkan bahwa Alkitab dalam kata Ehad, mari kita lihat di dalam Kejadian 2. Ya, jadi Alkitab sendiri mendukung apa yang saya sedang katakan tadi. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki, Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan kata sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalimat ini secara khusus kata satu daging. Nah, dengan jelas bahwa di sini satu di dalam satu daging ini bukan satu tunggal. Karena dengan jelas tadi kalimatnya sehingga keduanya itu Adam dan Hawa menjadi satu daging. Artinya ini satu dalam kesatuan. Nah, kata yang dipakai satu ini dalam satu daging ini adalah Ehad, bukan Yahid. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan. Artinya apa yang dipercaya oleh orang Kristen ini atau Esa itu bukan satu tunggal, saudara-saudara, tapi satu dalam kesatuan. Sehingga Tritunggal yang kita percaya itu bukan sesuatu yang salah. Alkitab menunjukkan itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada Yesus. Karena saya percaya bahwa kekristenan secara khusus muncul dan kemudian munculnya doktrin Tritunggal ini dari dapat dikatakan pengajaran itu menjadi jelas pada waktu Yesus ada. Nah, mari kita melihat yang ketiga adalah saat Yesus dibaptis, Tritunggal hadir untuk meneguhkannya. Jadi saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita akan menemukan di dalam Injil Matius, ya, Matius pasal 3 ayat 16-17. Di sini dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sebelum kita lihat kepada tiga pribadi atau Tritunggal Allah, mari kita lihat ada ungkapan yang ditulis oleh Matius di sini, yaitu langit terbuka. Nah, ini satu ungkapan teologis simbolis yang luar biasa dan dipakai lebih dari satu kali di dalam Alkitab, ya. Itu dalam Yeskiel 1 ayat 1, Wahyu 19 ayat 11. Nah, ini adalah satu istilah yang luar biasa karena
di sini dalam terjemahan yang dalam tafsiran yang saya baca dikatakan, ini menyatakan bahwa Allah sedang membuka komunikasi dengan dunia. Allah sedang menyampaikan wahyu atau firman dan kehendaknya kepada manusia di bumi dan hadir kembali di dunia sehingga surga dan bumi dipersatukan kembali. Jadi langit terbuka itu sedang berbicara tentang Allah sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tritunggal. Kenapa, saudara-saudara? Tadi kita sudah baca bahwa ada Roh Allah, ya, seperti burung merpati. Ya, kemudian ada suara dari langit yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Nah, saya seringkali berkata bahwa ini membuktikan bahwa Tritunggal Allah itu luar biasa hadir dalam pembaptisan Yesus. Artinya Tritunggal Allah ini sudah muncul, ya. Allah sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tritunggal karena 3 pribadi yang nyata, ya, di dalam pembaptisan Yesus. Yang keempat, ya, Tuhan Yesus memperkenalkan Tritunggal dalam pekerjaan Allah. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa dalam pengajaran-pengajaran Yesus, ya, dia menunjukkan tentang Tritunggal Allah. Secara khusus kita lihat dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya, Yohanes 14 ayat 16 17. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, perhatikan di sini Yesus memperkenalkan yang pertama, dia berkata bahwa dia akan minta kepada Bapa. Ya, dia akan minta kepada Allah Bapa. Supaya apa? Memberikan kepadamu seorang penolong, ya. Dan kita tahu dengan jelas di sini bahwa penolong itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena terbukti bahwa Yesus menjelaskan bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, saya pernah mendengar satu diskusi atau satu penjelasan dari Kaimana, ya, Ustadz Kaimana, bahwa penolong yang lain ini adalah berbicara tentang Nabi Muhammad. Maaf, saudara-saudara, ya, Nabi Muhammad tidak menyertai umat Islam selama-lamanya. Nabi Muhammad telah meninggal, ya, dan itu fakta di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di sini dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Faktanya dunia menerima dia, ya, Nabi Muhammad. Kemudian jadi artinya saudara-saudara, kita perlu meneliti. Jangan kita hanya mengambil satu ayat, kita ambil satu kata dan kita mencoba untuk menafsirkan sesuka kita. Kita harus terus melihat konteksnya. Dan yang luar biasa adalah di situ dikatakan sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nggak mungkin, maaf, buat saudara-saudara muslim, nggak mungkin kan Nabi Muhammad diam di dalam orang, ya, karena dia juga manusia. Yang hanya bisa diam di dalam orang adalah Allah, Roh Allah. Orang Kristen percaya bahwa dalam diri orang Kristen ada Roh Allah. Nah, saya ingin menunjukkan lebih jauh, ya. Nah, ada 2 kata Yunani yang berarti penolong atau yang lain, ya, maaf, maksudnya yang lain, yaitu kata alos dan heteros, ya. Dua kata ini beda. Alos itu menunjukkan pada yang lain dari jenis yang sama, ya. Jadi yang dipakai oleh Yesus penolong yang lain yaitu kata alos. Alos itu adalah yang lain dari jenis yang sama. Jenis yang sama adalah Yesus. Kalau kita percaya Yesus adalah Allah, orang Kristen percaya Yesus adalah Allah, maka Roh Kudus adalah Allah karena sejenis, sama, ya, sama di dalam sini. Ya, kalau kita melihat bahwa Yesus sedang menunjukkan satu pribadi Tritunggal Allah yang sama dengan dia. Jadi tidak mungkinlah manusia, ya, apalagi kalau kita mau bandingkan tentang hidup, moral dan sebagainya. Terlalu jauh lah kalau kita membandingkan. Nah, kata heteros itu menunjukkan pada yang lain dari jenis yang berbeda. Jadi kita kembali kepada kebenarannya bahwa dalam pelayanan Yesus sudah memperkenalkan Tritunggal Allah. Dia minta kepada Bapa dan yang datang adalah Roh Kudus, penolong yang lain.
yang adalah Allah yang tinggal di dalam diri kita orang percaya, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemudian yang kelima, amanat agung menunjukkan otoritas Tritunggal Allah yang sama. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, nah di sini dengan jelas, kalau kita melihat satu tafsiran yang sangat baik, ya, dia mengatakan begini. Ketika menyatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Matius menggunakan kata nama, ya, dalam bahasa Indonesia, ya. Kata nama ini diterjemahkan dari kata Yunani onoma. Onoma ini adalah bentuk tunggal, ya, yang dipakai oleh penulis, yaitu Matius, ya. Nah, ini menunjukkan, Matius sedang menunjukkan, atau penulis Injil Matius di sini sedang menunjukkan tentang Tritunggal Allah, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam tiga pribadi seperti yang kita percayai, ya. Nah, kalau misalnya Matius menuliskan, ya, dengan kata nama-nama atau onomata, maka kalimatnya pun harusnya berbunyi baptislah mereka dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi Matius dengan jelas memakai kata onoma. Artinya tunggal di sini, yaitu Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi jelaslah dalam amanat agung perintah Yesus sudah menunjukkan tentang memperkenalkan Tritunggal kepada dunia, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen sampai sekarang. Kalau membaptis selalu mengingat kata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Tritunggal Allah. Dan baptisan itu adalah pengesahan seorang menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan mau mentaati firman Tuhan. Yang keenam, Rasul Yohanes yang paling dekat dengan Yesus memperkenalkan Tritunggal Allah. 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, yaitu Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah, ini ayat yang begitu jelas, begitu jelas buat kita semua. Nah, saya coba untuk membaca ayat ini di dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani. Di sini dikatakan dalam bahasa Yunani, dioti tres enai oi martiroentas entok orano o patir o logos kai tu agion pneuma kai otoi o tres eina en. Yang tadi kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia artinya. Jadi dengan jelas, ya, ditunjukkan di sini. Nah, memang seringkali orang mengatakan bahwa masa seperti itu, karena memang yang banyak, ya, ada di dalam istilah museum-museum Kristen di dunia ini adalah di dalam bahasa Latin. Dan saya mengutip, ya, kalau saudara meneliti, saudara akan menemukan bahwa ada 8.000 terjemahan. Sekali lagi bukan revisi, ya. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin Perjanjian Baru itu ada 8.000, ya. Dan ini bukan bahasa Latin modern. Ini digunakan oleh bapak-bapak gereja seperti Tertullianus, ya, dari tahun 155 Masehi sampai 220 Masehi. Kemudian Bapak Gereja Cyprian dari 200 sampai 258 Masehi. Dan di dalam terjemahan Latin, bukan revisi, ya, terjemahan Latin itu ayat ini jelas ditulis. Dan di dalam artikel itu dikatakan bahwa karena terjemahan Latin ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, maka sudah pasti di dalam bahasa Yunaninya ada pernyataan ini, ya, pernyataan yang tadi kita baca dari Injil Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 7.
Ya, artinya ada dengan jelas dalam artikel ini ditunjukkan. Jadi bukan penerjemahan yang menambah-nambahkan sesuatu. Ya, dan sekali lagi, bayangkan ada 8.000 ya terjemahan dalam bahasa Latin yang berusia ya 1000-an tahun lebih. Itu membuktikan bahwa Alkitab tidak pernah diubah dan sebagainya. Seperti tuduhan saudara-saudara kita yang muslim. Sudah jelas ditunjukkan situ tentang Tritunggal Allah, yaitu Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir adalah Tritunggal Allah adalah rahasia Allah yang melampaui akal manusia yang berdosa. Kenapa saya mengatakan ini? Ya, karena saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka sulit sekali mengerti tentang Tritunggal. Kenapa? Ada alasan apa? Ya, nah mari kita baca, kita lihat dari Alkitab. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai sekarang pada hari ini selubung ya, masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Seringkali orang Islam berkata bahwa, orang-orang Yahudi saja tidak percaya kepada Tritunggal Allah. Kenapa orang Kristen percaya? Nah, saudara, ini terjadi karena dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa ada selubung yang menutupi. Oleh karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, karena mereka tidak taat kepada Allah, tidak percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam pengertian beriman kepada Yesus, Sang Mesias yang sudah datang. Ya, nah kata yang dipakai untuk berbalik ya kepada Tuhan itu adalah epistrepo. Epistrepo itu adalah bertobat kembali. Orang hanya bisa mengenal Tritunggal Allah, mengerti tentang Tritunggal Allah apabila mereka bertobat. Mereka datang kepada Tuhan, dan selubung yang menutupi mata mereka itu disingkapkan, dan mereka percaya. Kalau saudara sedang menonton video ini dan ada selubung karena saudara belum mengenal Tuhan, belum bertobat, saya mau katakan datang kepada Tuhan supaya selubung itu diangkat dari saudara, supaya saudara mengerti tentang Tritunggal. Karena Tritunggal hanya dapat dimengerti apabila kita berbalik kepada Tuhan Yesus dan percaya. Maka dia akan membukakan semua sehingga saudara mengerti. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ini peringatan keras buat saudara yang tidak mau percaya kepada Tritunggal Allah. Di sini dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa Injil sedang saya beritakan buat saudara. Tetapi kalau saudara menutup hati saudara, menutup pikiran saudara untuk membuka diri kepada Tuhan, maka sebenarnya saudara sedang menutup untuk saudara akan mengalami kebinasaan. Ya, dan dengan jelas firman Allah mengatakan di sini, pikiran, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, siapakah ilah zaman ini? Adalah agama. Ya, adalah sesuatu yang dipercayai, yang tidak datang dari Allah. Itu yang membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Hanya berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka mereka akan melihat terang Injil dan kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah yang kelihatan. Oleh sebab itu malam ini saya menantang saudara, ambil keputusan
Waktu sekarang nonton video ini, ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Minta dia menyatakan dirinya kepada saudara. Dan saya percaya dia akan menyingkapkannya kepada saudara. Saudara akan percaya kepada Tritunggal. Dan saudara akan diselamatkan. Saudara akan pergi ke surga. Karena yang punya surga hanya Tritunggal Allah. Surga yang benar hanya yang punya adalah Tritunggal Allah. Karena itu mari datang kepada Tuhan, bertobat. Supaya engkau diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau diberkati dengan video ini, maka jangan lupa saudara like, subscribe, saudara menekan lonceng, saudara memberi komen. Bahkan saya mendorong saudara membagikan kepada banyak grup, supaya ada banyak orang mendengar firman Tuhan ini. Sehingga mereka diselamatkan. Sehingga ada banyak orang yang berpindah dari neraka kepada surga, dari kegelapan kepada terang. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton video ini. Shalom.